Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya hingga kiamat. Sebelum materi, saya sebenarnya tadi tanya ke panitia ini pesertanya SD saja atau dari SMP. Ternyata jawabannya dari SMP juga. Otomatis saya menjadi mengubah materi saya. Materinya langsung saya ubah. Kenapa? Karena guru SD sangat berbeda dengan guru yang di SMP. Kalau di pondok, di SMP itu lebih banyak ke ziyadah dan sebagainya. Artinya akan sering mendengar bacaannya siswa santri dalam hal ini. Tetapi kalau di SD itu harus ngajari. Jadi harus membentuk karakter, membentuk bacaannya. Jadi kalau gurunya dalam tanda kutip memberikan contoh yang salah, lenyenturi membacanya salah, bisa jadi anaknya ikut. Ya kan, ini menjadi dua hal yang berbeda. Belum lagi kalau di pondok itu ada istilahnya tahsin gitu. Bahkan ada kelompok-kelompok. Kelompok satu yang pada tahun ajaran ini saya diamanai untuk membimbing tahsinnya. Ya, mereka bisa langsung memulai hafalan. Tetapi kelompok yang lain, ya ini harus dengan pengawasan ketat. Nah, itu sangat jauh berbeda dengan yang di SD. SD pokoknya menirukan MP3, gitu ya. Tidak tahu itu hurufnya apa, itu tidak mesti tahu, karena kalau kelas 1, kelas 2 ya belum bisa membaca. Gitu. Otomatis jadinya saya langsung mengubah materi, mungkin tidak sama dengan yang diajarkan, yang diminta oleh panitia. Agak sedikit bergeser, sedikit tapi. Dan ini harus sifatnya umum, bisa untuk mengajar, ya, bisa untuk mendengarkan. Karena kebetulan ada materi yang cocok, kemudian saya buat, gitu ya. Untuk materi kali ini, materi tahsin Al-Qur'annya adalah menjadi guru Al-Quran. Jadi semua yang di sini statusnya adalah guru. Artinya menjadi gurunya. Dia bakal mendengarkan dari santri atau dia akan mengajarkan ke anak. Ada satu hal yang paling penting untuk menjadi guru Al-Quran. Satu ini tolong dipegang. Satu ini tolong diamalkan dan menjadi penting sekali. Bahkan di SD itu ada guru ngaji. Dia menunjuk saya untuk menjadi salah satu tim penilai qiraat di tingkat kabupaten. Karena alasan Pak Fadil punya satu ini. Jadi kalau bisa megang ini, insya Allah ya akan bisa menjadi guru Al-Quran. Dalam arti di sini bukan guru tafsir dan kawan-kawan, tapi guru bacaan, ya. Guru bacaan Al-Quran. Apa itu? Yaitu idealisme. Dia harus punya idealisme yang tinggi. Agak kaku memang, agak kaku. Jadi harus punya pegangan yang kuat tentang standar membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak memegang standar bacaan Al-Quran, ya nanti repot. Tetapi itu hanya berlaku di dalam majelis. Di dalam mana? Di dalam majelis. Kalau di luar majelis, idealisme itu harus dihilangkan. Contoh, anak sudah sholat, nggak usah dioprak-oprak. Imam sudah menjadi imam, nggak usah dimarahi. Priwe imamnya nggak bisa. Tapi kalau ketika kajian,
memang kondisinya kajian tahsin, memang majelis, isinya guru-guru, taruhlah imam-imam sholat, kemudian ngaji bareng, tahsin bareng, nah disitulah untuk dalam tanda kutip menghabisi, menghabisi seluruh kesalahan. Iya, ada tempatnya. Tapi kalau sudah di depan, ya sudah beda itu, ada apa ya istilahnya, ada etikanya. Dan kalau bisa tidak di depan umum, nyala-nyalakin dan mengarah umum, jangan di depan jamaah, taruhlah begitu, jangan. Jadi seolah-olah kesalahannya tidak diperlihatkan, hanya ditunjukkan kalau membaca surat Al-Fatihah, taruhlah begitu, di bagian ujungnya waladhdallin gitu, cara bacanya seperti ini. Ya, jadi itu apa idealisme? Idealismenya yaitu sesuai dengan materi kali ini, yaitu kalau bagi guru-guru di pondok dan guru-guru SD, yaitu satu, idealisme dalam mendengarkan. Jadi kalau benar sesuatu yang salah, kok sudah di dalam majelis, jangan dibiarkan. Jadi guru Al-Quran harus seperti itu, harus seperti itu. Kemudian yang kedua, idealisme dalam memberikan contoh. Jadi guru Al-Quran harus bisa, kalau bisa menyalahkan, harus bisa memberi contoh yang benar. Itu hukumnya harus. Kalau tidak harus, jadinya nanti kendor. Harus idealisme di dalam dua hal, yaitu dalam mendengarkan, peka gitu ya. Oh ini salah, harus dihentikan. Termasuk yang kedua, ketika memberi contoh. Dua hal ini kalau dipegang betul-betul, tahsinnya aman. Garapannya anaknya ini aman insya Allah. Terus bagaimana? Oh ini untuk langkah-langkah, taruhlah di pondok dan di SD sudah sangat berbeda. Karena kalau di SD itu sudah hafal duluan, contoh taruhlah Al-Fatihah. Kalau mau membetulkan harus di luar sholat, harus pelan-pelan ini. Contoh taruhlah ketika membaca Al-Quran yang ketika mau pulang surat Al-Asr itu. Kalau mau membetulkan surat Al-Asr, ya tidak ketika pas doa bersama-sama, itu harus butuh waktu sebelumnya. Misal taruhlah pulang jam 1:30, itu harus disediakan waktu. Bahkan gurunya harus memberikan contoh yang benar kalau mau mengoreksi. Jadi dua hal yang harus dimiliki tentang idealisme, yaitu idealisme dalam mendengarkan dan idealisme dalam memberi contoh. Kalau dua hal ini dipegang, insya Allah tahsinnya aman. Dan itu rahasianya jadi guru Al-Quran. Itu rahasianya. Jadi kalau garapannya beda, karena memang di situ. Taruhlah ujian, sama-sama ujian kok ternyata hasilnya loh, garapannya guru kae kalau garapannya guru Y kok beda, taruhlah begitu. Simaan tasmiknya gitu. Ketika ziyadah dengan guru ini konsisten, santri ini dengan anak ini, santri ini dengan guru ini, santri ini dengan guru itu, hasilnya kok beda? Ya karena memang penggarapannya berbeda. Termasuk guru SD, taruhlah qiraati, kok garapannya di SD guru ini dan guru itu taruhlah begitu, kok beda? Ya karena memang idealismenya berbeda. Di mana? Di kepekaan telinga dan dalam memberi contoh. Kalau dua hal ini bisa dipegang, nanti garapannya berbeda, insya Allah. Nah, terus idealismenya ini dalam hal apa? Minimal. Nah ini saya nanti untuk membahas Al-Fatihah dan seterusnya saya porsikan sedikit. Tetapi karena ini materi, saya harus bisa menjabarkan ke SD dan SMP. Semuanya biar dapat semuanya. Tidak hanya SD saja atau SMP saja gitu. Apa idealisme yang minimal harus dipegang? Ya, minimal. Jadi kalau baca Al-Quran itu ada standar minimal yang harus kira-kira idealismenya itu agak tinggi. Yang pertama adalah dalam harokat. Ini adalah materi tahfidz yang kemarin. Kalau panjenengan ingat, insya Allah gampang ini. Tahfidz yang kemarin materinya, tapi ini khusus anak. Jadi kalau bapak ibu guru mendengarkan anak membaca
harokatnya tidak pas, jangan dibiarkan. Santri baca tidak pas, jangan dibiarkan. Apa? Dalam harokat. Apa itu? Contoh dalam ini huruf fathah. Harokat fathah. Harokat fathah itu dibacanya A. Jangan berubah sampai O atau O. Apa itu mungkin Pak Fadil? Sangat mungkin. Mau tahu contohnya? Pengen? Oke. Kalau saya menyebutkan Nabi Muhammad, nah kan, langsung saya dengar Sallallahu. Padahal itu tulisannya Sallallahu. Dan itu sudah sangat lumrah. Sallallahu. Sallallahu. Belum lagi innallaha wallahi. Harusnya wah. Jadi harokat ini harus peka. Makanya jangan heran kalau suatu saat ada guru gitu melihat nilai tahsin, taruhlah begitu, atau guru kiroati menerima anaknya yang kembali dari ujian kiroati kan gitu kan, ada ujian kiroati, Pak Fadil saya ujian kok dapat catatan dari saya, hati-hati fathahnya, ya jangan heran. Saya cukup sensitif di situ, maksudnya karena sudah terlanjur lah idealismenya ada di situ. Walaupun itu hanya berlaku di majelis. Jadi karena diminta untuk muji anak itu berlaku. Tapi kalau sudah ada yang jadi imam, ya saya berhenti. Itu enggak berlaku. Tapi kecuali Pak, saya dikritik sama jamaah katanya bacanya belum benar. Kira-kira saya salahnya di mana? Nah, itu kan langsung mendaftarkan diri untuk digembleng. Ya, itu baru mau gitu. Itu fathah. Yang kedua yaitu kasroh. Kasroh ini ya bacanya jangan diubah sampai E, ya, jangan diubah sampai E. Contohnya Bismillah gitu ya, jangan sampai, jangan biarkan, jangan dibiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibiarkan. Guru Al-Quran harus peka gitu ya. Padahal itu biasa. Apalagi di anak-anak. Wong anak pondok aja kan. Anak pondok aja sangat mungkin sampai di situ. Itu kalau pernah Pak Fadil kok di majelis langsung oleh-olehnya banyak. Tapi itu ingat hanya berlaku di majelis. Kemudian dumah. U-nya harus U, tidak boleh O. Muslimun, tidak boleh. Harus U. Walaupun begini ya, walaupun kadang ada orang-orang tertentu, mungkin dalam hal ini termasuk saya, ada suara yang sengau. Jadi ada memang bukan kesalahan, tapi memang artikulator atau alat ucapnya itu memang bermasalah. Ada yang kalau panjang, ini kalau konteks lain dengung, dia tidak bisa berdengung panjang karena nafasnya pendek. Memang nafasnya pendek. Dia tidak bisa mengucapkan melafazkan huruf I atau A itu karena memang giginya udah habis. Ya kan ada. Itu kalau saya tahsin di Kudarjo ada. Dan saya sangat menghormati beliau. Dia jadi imam. Beliau jadi imam. Terlepas dari itu semua, saya kalau mendengarkan bacaan saya sendiri, saya menyalahkan diri sendiri. Merekam itu, saya bisa menyalahkan diri sendiri hasil rekaman itu. Tapi itu jarang. Siapa yang biasa ngoreksi diri sendiri ya? Itu idealisme yang pertama, yaitu melafazkan atau mendengarkan huruf yang diberi harokat fathah, kasroh dan lumah.
jangan diremehkan. Ini biar kecil, wah masalahnya bisa menjadi besar. Yang kedua sudah harakat, kemudian makhraj. Makhraj itu jauh lebih bermasalah daripada ini. Terlepas dari orang mengatakan kalau hurufnya itu beda, otomatis maknanya beda. Ada yang nasihat seperti itu. Ya tidak, benar kan? Nah, padahal ada beberapa huruf yang sifatnya mirip. Contoh zal dengan apa? Zal dengan zo dengan zal. Bedanya alat bibirnya zo dengan zal. Kenapa bisa begitu? Tidak sekedar hanya huruf za dan zo, tetapi ketika diberi sukun. Belum lagi zal dengan dal. Zal dibaca dal. Jadi membacanya wa'id. Iya ya. Wa'id dengan id. Tuh. Apa yang harus diperhatikan nih? Saya contohkan satu persatu saja biar nanti lengkap ya. Huruf alif itu insya Allah masih aman, a i u nya masih aman. Tapi yang agak susah biasanya kalau sudah hamzah. Yang alamuna dengan takbu'e, apa contohnya? Yang ta'lamun dengan yang hamzah takulun. Itu kalau sudah dewasa enak. Tapi kalau sudah materi baru di qiraat, taruhlah nih di anak-anak itu materinya tentang hamzah dan ain. Itu bisa bolak-balik di situ nggak lulus. Ya kalau sudah dewasa mah sudah tahu hamzah, ain bisa beda. Cuma yang susah paling ainnya. Mengucapkan ainnya ini yang agak susah. Dan itu udah kuasanya Allah ya. Alif. Kemudian yang kedua huruf ba. Huruf ba ini hanya di bibir. Ya, bis. Tapi tidak boleh bis. Nah, ya. Hanya di bibir. Ya. Saya klarifikasi, apapun bacaan kalian, santri, guru, mau siapapun, kalau ngaji yang terbaca-baca itu, yang saya pahami selama ini, biarpun terbaca-baca, kalau dia membaca Al-Quran, pahalanya kali ya double menurut saya. Jadi jangan khawatir, walaupun aku disalah-salahi Pak Fadil, tidak apa-apa. Kalau di majelis disalah-salahi, tidak apa-apa. Tapi kalau urusan ngaji sudah sendiri, tadarus sendiri, siapa tahu yang terbaca-baca yang bolak-balik itu, nggak karena mungkin belum lancar. Siapa tahu dengan begitu pahalanya double. Belum lagi yang hafal jalan dirong gitu. Ya kemudian ta ini ya insya Allah mudah. Cuma agak susahnya ketika di sukun. Ada desisnya sedikit ya. Insya Allah seperti itu. Insya Allah ada desisnya sedikit. Jadi kalau membaca huruf ta kok tidak ada desisnya yang di sukun itu, nah telinga gurunya harus peka. Tetapi akan berbeda kalau huruf ta yang di sukun itu bertemu dengan to. Udah tak sukun ketemunya to, maka desisnya hilang. Wa amanat to. Kalau taknya tidak bertemu to, otomatis taknya ada desisnya. Kuping dulu harus peka. Ya. Kalau udah peka ya nanti harus memberi contoh yang benar ya. Ya. Kemudian ta itu tidak ada, tidak ada.
kan beda. Sa, sa, sa. Tidak ada desisnya. Salah, bukan salah, kan sangat terasa S-nya ya. Salah. Hati-hati, biasanya entah itu siswa atau santri sering saya uji. Kalau dia tasdid, kalau dia lupa itu huruf sa atau huruf sin. Hafalan, setoran hafalan pas ujian, kok dia membaca huruf sa-nya seperti huruf sin. Langsung saya tanya, tadi kamu bacanya seperti itu, tak contohnya. Kemudian, Mbak, Mas, itu huruf sa atau huruf sin? Huruf sa atau huruf sin? Kalau dia menjawab huruf sin, oh berarti dia selama ini belum sampai ke huruf itu. Artinya, hafal saja, tapi ternyata ini selama ini adalah huruf sin. Padahal itu huruf sa. Hati-hati. Ya. Yim, jajan. Jeruk, baju. Yagiju, baju. Insya Allah seperti itu. Jangan, Jamil. Ya. Walaupun ini tidak begitu berarti ya, saya berharap ada satu atau dua huruf yang nanti berubah. Ha, falah, sholat kan huruf asal. Falah, sholat ini tetap. Falah. Hanya. Iya, ha. Jangan sampai tertukar dengan huruf h. Jangan sampai tertukar dengan huruf h. Contohnya apa ini? Hayya dengan hayya. Bahasa Arab. Hayya. Kemudian huruf kho itu ada kasar-kasarnya sedikit, tapi tidak sampai kayak letak ria. Enggak sampai. Gitu ya. Ada ada di atas, tidak di bawah. Ya, di atas, di dalam. Ini saya ya, ada beberapa pemahaman yang istilahnya huruf-huruf istilah. Apa itu huruf istilah? Jadi ketika istilah itu membaca istilah, contoh hoi, kho itu po itu seolah-olah ada pendapat mencucu, ya po. Jadi kofnya maju. Ada pemahaman itu. Tapi istiqlal itu artinya langit-langitnya, lidahnya naik ke langit-langit. Jadi pemahaman itu agak sedikit. Nah, jangan-jangan selama ini kita salah. Yang itu tidak ada. Oh harus begitu, tidak ya, insya Allah tidak. Karena ini kalau bisa membaca huruf hijaiyah ngaji Al-Quran itu tetap menggunakan dialeknya orang Arab. Saya ulangi, kalau membaca Al-Quran
seyogianya, sepantasnya tetap menggunakan dialeknya orang Arab. Jadi tidak perlu berlebihan. Orang Arab itu malah sangat ringan sekali ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Sangat ringan sekali. Linyis lah yang ngomong Arab itu. Tapi kalau ngaji kok taruhlah ada imam yang bacaannya sangat very strong gitu, kuat gitu, nggak apa-apa, kita biarin aja gitu. Karena dia insya Allah sudah tahu bacaannya, yang dari imam-imam itu insya Allah sudah tahu, yang MPT udah pernah dengar lah. Cuma dia lebih ya. Apalagi ini kok dal itu insya Allah yang penting bukan dal ya, janganlah kode ya, itu yang pertama. Yang kedua, dal sukun itu harus di dal sukun itu harus di kol-kolah, dipantulkan walaupun ketemu jim. Contoh lakot ja atau rasul insan suci kemahadi. Nah gitu kan ya, pernah sering dengar mungkin ini ya. Lakot ja, tetap bacanya bukan lakot ja, ada kol-kolahnya insya Allah. Tapi kalau ja lakot itu terserah aku lah Pak. Saya ulangi ya, kalimatnya diulangi ya. Dal sukun itu ada kol-kolahnya, termasuk ketika ada ketemu dengan huruf jim, karena sebagian orang itu ada yang tidak. Kalau bisa jadi dalnya hilang kalau ketemu huruf apa. Tadi tok ketemu tak ketemu tok, taruhlah begitu. Dan ketemu apa? Pernah ada contohnya? Kalau bisa ngasih contoh tak apa. Karena kalau saya lupa ya nanti bisa untuk cari referensi. Jadi ada hukumnya itu tahu-tahu hilang gara-gara ada hukum baru. Ya. Zal itu tadi insya Allah bisa. Zal itu dan do ketika disukun, zal terutama ketika disukun jangan berubah menjadi dal yang tidak kol-kolah. Waib yang boleh. Waib itu tidak boleh. Waib ada Wail. Santri kalau baca itu ya langsung bacanya seperti itu, langsung Wail. Dan tidak boleh mantul. Zal itu tidak boleh menjadi dal yang tidak kol-kolah atau malah menjadi kol-kolah. Wail. Iya kan? Harus dirim itu ya. Bisanya laki, kudu bisa laki. Wa'il, tak boleh nih. Wa'il, oh ada. Wa'il, oh ada. Ro itu insya Allah bisa lah. Ya. Bisa. Yang penting kalau didahului oleh ro sukun, didahului fathah atau dhammah, Allah Akbar, langsung sifatnya berubah, tebal atau apa itu tahqiq. Ro sukun didahului. Nah ya, ro tasjid itu susunannya, insya Allah ro sukun dan di fathah. Jadi ada ro sukun ar-ro, alif, ro sukun, ro fathah. Jadi kan membacanya a-nya langsung ar. Nah, cuma nanti hati-hati merubah ro-nya. Hati-hati jangan lupa rohnya al-ro. Artinya tidak seperti ar-ro, tidak seperti biasa. Ada sedikit tekanan tebalnya. Kalau didahului oleh kasroh, didahului roh sukun, kok depannya ada kasroh menjadi tipis. Za atau zai. Za ini sama dengan huruf zal, tidak boleh
Contoh azwaja. Tidak boleh azwaja. Azwaja tidak boleh. Azwaja. Kupingnya guru harus ingat, karena itu bukan huruf yang dikol-kolakan ketika disebut. Azwaja. Yang betul adalah azwaja. Pegang itu ya. Sin, hati-hati. Sin itu ketika disukun, kalau di sin disukun, ketika dihafalkan rawan bermasalah dengan huruf shod, yaitu teks bentuk mulutnya. Nah, jadi dia mengucapkannya kayak benar, tapi bentuk mulutnya. Ihdinas siro, ihdinas siro, ihdinas siro, dengan ihdinas siro. Nah, kalau tidak peka, otomatis akan mengira bahwa huruf shod itu ihdinas siro itu huruf sin, padahal itu huruf shod. Ihdinas siro. Padahal enak banget. Kalau di depan nggak kedengeran. Tetapi kalau pakai mix, wah, ya. Karena ada perubahan dari nyengir, mencucu, nyengir lagi, iya kan? Benar kan? Ihdinas, ada prosesnya. Nenek ihdinas siro. Ihdinas siro. Makanya terasa sekali. Ihdinas siro. Kemudian yang kedua, selain shod harus memperhatikan sin. Yang kedua, huruf shod. Saya ulangi, huruf shod kalau tidak diharokati, huruf shod kalau tidak diharokati membacanya shod. Shod. Jadi kalau membaca alif lam mim shod, ya itu shodnya harus dikol-kolakan. Kaf ha ya ain shod. D-nya itu ada. Jadi bukan hanya shod gitu ya. Ingat kalau ngasih contoh ke anak-anak, jilid 1. Yang jilid 1 mana? Jilid 1. Perhatikan baik-baik. Jilid 1. Ketika ada yang di bagian bawah, huruf asli huruf shod adalah shod. Shod. Termasuk yang dode. Dode. Dua huruf itu ada tokolahnya yang asli. Huruf aslinya ada tokolahnya. Shod. Ingat, jangan sampai tertukar dengan huruf sin. Ya, jangan sampai tertukar dengan huruf sin. Yang pertama, yang kedua, huruf asli dari huruf shod itu ada tokolahnya. Shod. Sangat terasa ketika kamu panjenengan membaca Al-Fatihah Uswan, alif lam mim shod. Mau dicek, cek di MP3 HP dengan ya Al-Quran digital yang sudah digital itu di play. Nanti dotnya tolong perhatikan. Shodnya itu akan masuk. Nanti pembahasannya tidak sampai Al-Fatihah Uswan ya, waktunya sangat kurang sekali. Kemudian ain, hati-hati ya. Nah itu, lalu kalau langsung huruf ain dulu harus kakak, tidak boleh jadi ain ya. Itu ghairil maghdubi alaihim masih ingat ya, pegangan kita dialeknya dialek ya, bahasanya sama. Alaihim ain. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah ain yang disukun. Ya ada. Ya. Ain yang disukun. A'lam. In
a'tainaka al-kautsar. Itu pelan gitu ya. Kalau badannya yang cepat kan biasa ya, biasa saja. Itu kemudian ro ini saya pernah ngaji, diajari sama Ustaz saya Husin yang tadi ngisi di sesi 3 itu. Ro itu suaranya seperti panjenengan mainan air. Jadi suaranya seperti itu. Ghairil maghd. Gak kuat langsung jadi maghd. Sing seneng orang sing iso. Ghairil maghd. Ya, ghair. Fa, insyaallah relatif. Hanya saja fa ini, nah ini. Fa sering tertukar dengan wawu kalau pas hafalan. Ya. Wawu dengan fa. Paman jadinya waman. Nah, itu hati-hati ketika ada huruf fa. Anak itu salah mengucapkan huruf karena biasanya di hafalan ini. Jangan sampai tertukar ini huruf fa bukan wawu gitu. Kof itu, kof kalau setahu saya membaca huruf kof itu tidak seperti dialeknya orang Indonesia. Bahkan ketika disukun, contoh apa ya? Nya itu tidak seperti itu. Jadi di dalam banget. Di sini banget. Kalau orang Arab itu kayak gitu. Udah biasa dalam. Tapi kalau kita membacanya lampok, ke-nya itu agak maju terus diperkeknya ya gitu. Lampok gitu udah Jawa banget lah. Lampok. Kalau orang sana bisa jadi begini, lakot. Kalau Indonesia lakot gitu biasa aja ya. Kalau sana agak ditekan ke belakang baru mengucapkan huruf kof. Kemudian kof ketika disukun ada kolkolannya. Kholaq. Jadi orang kok betul tapi ke-nya ke dalam. Laqad kholaq. Itu kalau orang insyaallah. Kemudian lam insya Allah mudah, hanya saja lam yang bermasalah itu biasanya lam yang disukun. Lam yang disukun itu rawan mantul. Kalau sudah mantul suruh balik, wah itu lama itu. Kalau sudah biasa mantul, dan saya punya murid yang seperti itu. Pindahan toh ujian 3 kali nggak lulus, langsung udah kamu ngajinya apa gitu. Saya suruh ambil dari karena ada 60 halaman, minta dimulai dari halaman 30, yaitu garap lam sukun yang paling dominan. Saya sampai mengatakan kalau lam sukun masih ada, maka halaman itu tetap ulang. Saya sampai mengatakan itu. Mbak, Mas, kalau lam sukun masih dengar, kamu akan hari ini tetap ulang untuk besok. Ya, konsekuensinya seperti itu. Dan mau, tapi ya itu mungkin kalau sudah keluar langsung balik lagi resikonya. Kemudian mim insya Allah aman. Yang tidak aman adalah jika mim sukun dan bertemu dengan selain mim dan ba. Jadi agak kesulitan. Ini harusnya bagaimana membaca?
fiha atau hum fiha. An'amta atau an'amta. Nah, gitu. Ya. Ada di bagian mim. Jadi mim ini insya Allah aman. Mim ini insya Allah aman kecuali tajwidnya mimnya itu mim sukun bertemu dengan huruf selanjutnya itu huruf apa. Ya, insya Allah itu. Kemudian yang agak unik lagi yaitu mim yang ditasdid. Tapi ini jadi materi yang ketiga dan ini masih yang kedua ya. Kemudian nun. Nun ini insya Allah ketika disukun, insya Allah nun itu aman ya. Tapi ketika disukun tidak boleh masuk. Contoh an nun sukun kok dipantulkan, maka nun sukun itu tidak boleh mantul. Dan guru-guru harus peka. Itu enggak boleh. Anta. Kalau ada kalau dalam masih majlis sih oke lah. Harus dibetulkan. Kalau di majlis. Anta. Kalau dulu saya punya teorinya itu begini. Kalau itu dibaca izhar, maka ada jeda sedikit. Dulu saya punya seperti itu. Jadi antara nun yang disukun dengan ainnya, itu ada jedanya. Jadi bukan angam. Ada jedanya sedikit. Untuk mengantisipasi ya, untuk mencegah agar izharnya itu jelas sekali. Kemudian nun wawu ya. Wawu insya Allah aman. Paling yaitu wawu ketika diberi fathah, diberi harakat fathah, wa kadang berubah menjadi wo, wawu, tapi dibaca wow. Hati-hati di situ. Kemudian wawu yang sukun didahului oleh fathah. Contoh alif wawu, wawunya disukun, alifnya dibaca, membacanya au sampai terdengar huruf u-nya au, kau. Jadi bukan kau, bukan hanya jawabnya sampai huruf u-nya. Kau tahu. Jadi sampai au, sampai a dan wawu. Kemudian ha. Nah, huruf ha ini seyogianya sampai di dada. Ahli. Hati-hati ya. Hati-hatinya ketika huruf sebelum ha. Ancang-ancangnya itu yang hati-hati. Ihdinas. Sampai di dada. Kemudian hak sukun tidak boleh. Ada matulnya enggak? Gitu ada? Gitu. Karena siapa tahu ada e-nya jadinya. Ya, asli. Ya. Lamali bisa, hamzah bisa. Ya, insya Allah hati-hatinya ketika diawali dengan huruf nun atau harokat tanwin atau nun sukun bertemu dengan ya akan sangat berbeda dengan ya yang ditasdid. Ya ayyuhal dengan wa may ya'mal, ya tasdid dengan ya yang diawali dengan nun sukun atau tanwin
itu berbeda jauh, walaupun cara pengucapannya hampir sama. Itu ya. Itu idealisme di bagian kedua, yaitu makhraj. Tadi yang pertama adalah harokat, a i u nya harus jelas, dan sampai a nya berubah menjadi o, wawah, ya. Wawah, solawah harus diganti dengan solawah, itu harokat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu makhrajnya. Guru Al-Quran harus punya idealisme, harus pegang kukuh ini dari mendengarkan, ya. Pokoknya kalau mendengar harus siap-siap salah, memberhentikan, atau dalam memberi contoh, ya. Harus dua hal itu harus dipegang kuat-kuat. Terus yang ketiga, saya masih mulainya jam berapa? Saya masih diberi waktu ya? Insya Allah ya, sedikit lagi ya. Yang ketiga adalah tidak buru-buru. Yang ketiga adalah tidak buru-buru. Contoh ketika mat jaiz, lalu mat jaiz dengan mat wajib. Ulaika, jangan sampai membaca ulaika. Walaupun kalau sudah ngomong pakai bahasa Arab, ngomong itu tidak berlaku, la ilaha illallah. Tapi kalau sudah di Al-Quran, apalagi sudah ngaji, itu usahakan, ya, udah ngaji, udah di majelis, usahakan yang tepat. Jangan buru-buru. Innallaha wa malaikatahu, wa malaika, lanya itu panjangnya pakai banget, ya, panjangnya pakai banget, dan itu wajib hukumnya. Jadi tidak boleh buru-buru, harus peka di situ. Tambah kalau pulang. Ya. Kemudian nun yang kedua, ya, harus tidak boleh buru-buru di nun tasdid dan mim tasdid. Innalladzi, biasa kan? Innalladzi, nah mana? Innalladzi wa mimma razaqnahu wa mimma, pada itu mim tasdid itu. Mim tasdid tidak boleh buru-buru. Guru harus peka, entah itu ketika tasmik atau ziyadah atau pas ngaji, terutama sudah kalau di qiraat itu di jilid 3, harus ketika tasdid mim dan nun ini harus tidak boleh buru-buru. Wa mimma innal ladzina, ya. Non tasdid juga. Kemudian ikhlas atau ikhlas. Kaf atau qaf. Ikhlas qaf ya. Ikhlas, ketika ikhlas ini, ikhlas itu mensyukur bertemu ba. Tidak boleh buru-buru. Mim ba'di ma jaa'a, mim ba'di. Kalau masih buru-buru, guru harus peka di situ. Mim ba'di, kalau masih salah. Mim ba'di. Apalagi yang dipotong ini ya, yang dipotong ekstra. Karena untuk hafalan ya. Itu untuk mereka. Kemudian ikhfa. Ikhfa itu selain ba, ya, nun, mim, wawu, kemudian lam, ro. Selain lam, ro, ada berapa? 4, 5, 6, 7. Selain 7 huruf itu tadi, semuanya dihukumi dengan ikhfa. Apa itu ikhfa? Samar. Samar itu tidak huruf depan, juga tidak huruf belakang. Itu pokoknya. Kalau contoh min qabli, terus itu dihukumi dengan ikhfa, tetapi membacanya sudah masuk contoh minka, berarti kan sudah masuk huruf kaf. Minka, bacanya kalau bisa belum masuk huruf kaf. Walaupun ada pendapat lain ikhfa yang sujud dekat, tapi itu menjadi menghilangkan sifat samar. Kenapa? Karena minka itu membacanya seperti idgham
bihuna kan sudah masuk idgham bihuna itu nun sukun atau tanwin bertemu ya nun mim wawu gitu ya. Mai nun sukun sudah masuk ke huruf ya. Nah tapi kalau mingka membacanya seperti itu otomatis sudah masuk ke huruf kaf dan itu malah menjadi masuk ke idgham bihuna. Makanya ikhfa agar menjadi ikhfa harus disamarkan di antara huruf, di antara nun dan huruf ikhfa itu sendiri. Apa? Yaitu dengungnya, samarnya itu. Tuh. Kalau lihat beberapa pendapat memang jadinya ikhfa itu ada 3 macam, yang jauh, dekat, sedang gitu. Yang dekat itu termasuk kaf dan qaf, mim, ka. Tetapi kalau yang dekat itu digeser ya, digeser dengan idgham bihuna itu jadi sama persis gitu. Makanya kalau bisa tidak disamakan, tidak dibagi-bagi ya, jangan disifat, jangan dibagi-bagi karena inti dari fa itu sama. Kalau dibagi-bagi ada yang dekat kaf dan qaf ini maka menjadi langsung lari ke idgham bihuna. Tuh. Kemudian selain ikhfa ya yang terakhir insya Allah menjadi pembahasan materi hari ini yaitu idgham bihuna. Ketika idgham bihuna jangan buru-buru. May yaqulu. Jadi guru kalau memang jadi guru ngaji, entah itu di pondok atau di SD harus peka gitu. Nun sukun bertemu ya, bertemu nun, bertemu mim, bertemu wawu, miu waroi, miu itu bukan mim wawu, wawunya ditasydid bukan, tapi mim nun membacanya mim, nun sukun bertemu wawu, mim wa, tapi membaca miu waroi, miu, jadi tidak boleh buru-buru. Kalau 3 hal ini harokatnya pas, makhrajnya pas, kemudian tidak buru-buru di titik-titik tadi, di mat dari mat wajib, kemudian nun tasydid, ikhfa dan idgham bihuna itu minimal sudah bisa, bisa menyimak lah. Itu belum termasuk materi khawatir visual. Khawatir visual itu huruf aslinya harus dibaca sekian harokat. Nanti ada rumus contoh. Alif lam mim, lam alif lam mim, alif ketemu lam. Alif itu F, lam. Ada hurufnya enggak? Tidak ada. Lam itu LAM, diakhiri dengan M. Kemudian nanti mim itu di FIM. Mim ketemu mim, ada dengungnya enggak? Mim sukun bertemu mim ada dengungnya? Ada. Otomatis membacanya alif lam mim. Contoh alif lam mim sod, alif lam bertemu mim, ada dengungnya? Ada. Jadi alif lam, kemudian mimnya, mim belakangnya sod, mim sukun bertemu sod, dengung atau tidak? Tidak. Makanya membacanya alif lam mim sod, mimnya mim sod, tidak ada dengungnya. Mim sod alif lam. Ada teorinya tersendiri ya, itu perlu kajian itu. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah menjadi guru Al-Quran itu harus punya idealisme yang tinggi di dalam majelis. Kalau sudah di luar majelis tentu nggak apa-apa. Ketika mendengar sesuatu bacaan yang salah harus peka, dan ketika membetulkannya harus ya betul, membetulkannya harus betul. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Ini katanya saya langsung diminta tutup ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama.
Pada salah dan kurangnya mohon maaf. Mungkin setelah ini ada informasi apa sih? Ada informasi? Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, informasi tambahan sedikit saja menegaskan pelaksanaan hari kedua. Hari kedua jadwalnya sudah ada, mohon Bapak Ibu bisa sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan. Kalau mulai jam berapa Bapak Ibu? Setengah 8, diharapkan Bapak Ibu setengah 8 sudah standby di ruang ini. Kemudian nanti hari ketiga, nanti yang Bapak Ibu dari SD pindah ke ruang SD, ruang 2A. Nanti yang Bapak Ibu dari SMP tetap di ruangan ini. Saya kira begitu tambahan informasi dan selanjutnya kami akan suatu sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.